Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jumpa lagi dengan saya teman-teman sekalian. Kali ini saya melanjutkan rencana perjalanan haji bagian kelima. Ini adalah bagian terakhir teman-teman sekalian ya. Nanti teman-teman simak baik-baik. Kemudian untuk yang belum subscribe, silahkan subscribe ya, dan tekan tanda jempolnya dan tanda loncengnya untuk mendapatkan informasi terakhir dari channel ini. Baik, saya lanjutkan teman-teman sekalian. Baik, ini kemarin saya ada yang terlupa teman-teman sekalian, bahwa ketika tanggal 10 Zulhijjah ya, hari Nahr atau hari raya kurban atau hari raya Idul Adha, setelah jamaah melempar jumroh ya, kemudian bertakbir, bertahlil dan bertahmid ya, karena itu adalah hari raya. Ini adalah jumroh akobah ya, jumroh yang pertama. Nah, kemudian jamaah kembali ke tenda, tapi ya di sini kemarin saya sampaikan bisa berganti kain ihram. Namun sebelum berganti kain ihram ya, teman-teman sekalian harus tahallul dulu. Nah, itu kemarin saya lupa sebelum saya masukkan. Jadi ingat teman-teman ya, sebelum ihramnya dilepas, tahallul dulu ya. Tahallul itu artinya menghalalkan ya. Salah satu cara menghalalkan adalah bercukur ya teman-teman sekalian ya. Untuk tahallul haji, ini tahallul haji ya, itu syarat tahallul adalah minimal sudah melempar jumroh dan nanti bercukur, itu minimalnya ya. Kalau belum melempar jumroh akobah, itu belum boleh mengganti baju juga ya, walaupun nanti sudah bercukur gitu. Tapi tidak boleh dibolak-balik teman-teman ya. Urutannya adalah melempar jumroh dulu, akobah, kemudian kembali ke tenda dan bercukur ya. Tahallul, jadi tahallul itu menghalalkan apa yang dilarang selama jamaah mengenakan kain ihram ya. Jadi itu teman-teman. Jadi fungsi tahallul adalah menghalalkan sebagian dari muharramat. Jadi dari sebagian yang dilarang, antara lain ketika berihram ya, jemaah pria tidak boleh memakai pakaian berjahit. Itu larangan di ihram. Kemudian tidak boleh menutup kepala. Topi itu tidak boleh. Tapi payung boleh, karena payung kan tidak menempel di kepala ya. Kemudian menutup muka dan telapak tangan bagi perempuan, itu tidak boleh ya. Kemudian memotong kuku dan rambut, itu tidak boleh. Memakai parfum, sepatu, dan minyak rambut, itu juga tidak boleh. Dan berburu dan membunuh binatang liar, itu tidak boleh selama jamaah mengenakan kain ihram ya. Dan satu lagi yang tidak boleh, jima ya. Jima itu berhubungan suami istri. Nah, tahallul setelah melontar jumroh akobah itu adalah tahallul awal atau tahallul asgor, tahallul kecil ya. Artinya sebagian saja yang dihalalkan. Ada sebagian lagi yang belum dihalalkan, yaitu jima ya. Jima nanti diperbolehkan setelah tahallul akhir, tahallul kubro ya. Jadi tahallul awal ini hanya menghalalkan sebagian saja ya teman-teman. Jadi ingat ya, sebelum ganti baju, ihramnya jangan dilepas dulu, dipotong dulu rambutnya ya, dicukur ya. Baik, selanjutnya, nah ini teman-teman, kemarin saya berinisiatif membawa alat cukur yang seperti ini teman-teman. Nanti di Mina itu jarang yang membawa alat ini ya. Kebetulan kelompok rombongan kami itu ada 2 atau 3 orang yang membawa
clipper namanya teman-teman, clipper alat cukur yang biasa di tukang cukur itu ya. Ini jika memungkinkan teman-teman bawa sendiri. Ya, ini kemarin saya beli harganya sekitar 225, sekitar 200-an ya. Ini praktis teman-teman, jadi teman-teman kalau mau beli yang model tanpa kabel. Kalau pakai kabel repot, nanti harus pakai stop kontak segala macam ya, kabel panjangnya itu. Kalau ini kan praktis dibawa kemana-mana gitu ya teman-teman. Kemudian nanti disimpannya di koper besar, di koper bagasi. Jangan di koper yang ke kabin. Nanti disuruh keluarkan tuh waktu di airport. Nggak boleh ya. Tapi harus dimasukkan ke koper besar. Ya, itu pengalaman saya. Kemudian clipper ini sangat hemat baterai teman-teman ya. Sekali cas itu, sekali isi baterai, itu bisa untuk 20 orang. Untuk cukur gundul ya, cukur gundul. Cepat itu, nggak sampai 5 menit selesai satu orang. Cepat. Jadi kalau teman-teman sempat, teman-teman bawa atau nanti berdiskusi saja dengan rombongannya atau dengan regunya siapa yang bawa silahkan, atau nanti patungan boleh juga ya, karena kalau nanti potong rambut di Mekah itu tarifnya lumayan mahal juga itu lumayan mahal. Dan kalau di Mina nggak ada tukang cukur teman-teman ya, nggak ada tukang cukur. Jadi masing-masing kita saling motong rambutnya gitu kan. Kalau ada alat ini kan lebih praktis ya teman-teman ya. Ini kemarin yang saya bawa. Sampai sekarang alatnya masih ada dan masih berfungsi. Baik. Selanjutnya teman-teman, ini lanjutan dari kemarin ya. Jadi sebagian teman-teman tanggal 12 Dzulhijjah, hari tasyrik yang kedua, itu sudah pulang ke hotel ya. Namun ada yang masih bertahan di Mina, itu mengambil nafar sani ya. Kemarin yang itu nafar awal, ini nafar sani. Nah, ini yang perlu diperhatikan teman-teman, bahwa tanggal 13 Dzulhijjah ini sebagian sudah ke hotel, sebagian masih di Mina. Dan itu rawan tidak ada konsumsi. Ya teman-teman itu perhatikan. Ya, karena jemaah masih bergerak ya, masih bergerak. Jadi sebagian sudah bergerak ke hotel, sebagian masih bertahan di Mina. Nah, yang di Mina itu masih tanggung jawab muasasah. Ya, jadi masih dapat konsumsi yang di Mina. Tapi yang di hotel itu belum tentu ada konsumsi. Ya teman-teman ya. Jadi yang kemarin pulang duluan tanggal 12 ya, hari tasyrik yang kedua, itu hati-hati tanggal 13-nya tidak dapat konsumsi. Ya, hati-hati teman-teman ya. Nah, teman-teman yang sudah ke hotel duluan ya, supaya tuntas ya, ketika sudah sampai hotel istirahat sebentar, langsung ke Masjidil Haram, lakukan tawaf ifadah. Ini tawaf wajib, tidak boleh diwakilkan. Ya teman-teman ya, langsung ya. Kalau misalkan diantarnya sampainya malam, ya bolehlah nunggu besoknya gitu kan. Tapi bagusnya ke sana malam, karena kalau siang kan panas ya teman-teman ya. Jadi teman-teman misalkan sampai hotel jam 12 siang, ya tunggu agak sorean gitu kan, pada asar bisa lakukan tawaf ifadah. Ya teman-teman ya, gitu. Kalau sudah melakukan tawaf ifadah, itu adalah tahallul sani. Ya, artinya semua larangan sudah tidak ada lagi. Jadi teman-teman kalau berhaji dengan istri ya atau dengan suami bisa melakukan jima setelah tawaf ifadah. Tapi kalau belum tawaf ifadah nggak boleh ya, itu larangan, nanti kena dam teman-teman. Ya. Nah, sebenarnya teman-teman, tawaf ifadah afdolnya itu pada tanggal 10 Dzulhijjah. Ya, pada hari raya Idul Adha, pada hari Nahr, Yaumul Nahr ya. Sebagian rombongan ya ada di jamaah dari Provinsi Jawa Barat, itu mereka setelah melontar jumroh yang pertama, jumroh Aqobah, itu mereka berjalan kaki dari Jamarot ke Mekah untuk melaksanakan tawaf ifadah. Bayangkan teman-teman, jalan kaki siang-siang. Masya Allah, itu jaraknya sekitar hampir 4 km lebih dari Mina sampai ke Mekah.
atau bahkan lebih ya, lebih dari 4 kilometer itu ya. Jauh sekali. Tapi ada yang karena mereka mengejar sunnah, gitu kan, mengejar sunnah, mengejar afdol, mereka lakukan itu. Tapi saran saya janganlah teman-teman ya, jangan teman-teman lakukan itu karena kondisinya panas luar biasa. Fisik kita kemarin sudah dari Arafah, kemudian Musdalifah, posisi capek gitu ya. Barangkali fisik teman-teman nanti bermasalah ya. Jadi walaupun ini afdol ya, tidak dilaksanakan pada tanggal 10 juga tidak apa-apa. Dan tawaf ifadah itu tidak ada batas waktunya paling lambat kapan, tidak ada. Ya, kapanpun bisa. Ya, teman-teman ya. Hanya saja ketika sudah apa ketika kita sudah sampai hotel, supaya aman, supaya tenang, supaya nyaman, begitu sampai istirahat sebentar langsung ke Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf ifadah. Jadi selesailah ritual pelaksanaan hajinya udah selesai. Ya, itu teman-teman ya. Jadi jangan lupa ketika dari Mina kembali ke hotel, nanti di hotel istirahat sebentar, siap-siap untuk tawaf ifadah. Baik. Nah, ini ada beberapa tanggal lagi yang perlu teman-teman perhatikan, itu tanggal 4 Zulhijjah dan tanggal 15 Zulhijjah. Ya. Di sini masih posisi transportasi masih tidak ada teman-teman ya. Bis solawat itu belum jalan di tanggal ini ya, tanggal 13, 14, 15 ini belum jalan bis solawatnya. Jadi teman-teman yang mau ke Masjidil Haram nunggu dulu gitu kan. Nunggu sampai ada bis, atau kalau yang mau nekat ya naik taksi gitu kan. Nah, karena lalu lintas masih belum lancar gitu kan, kemungkinan juga teman-teman tidak mendapatkan konsumsi. Ya, jadi hati-hati. Kemarin ada 4 hari ketika close date, ya, ketika close date itu semua jalan ditutup, teman-teman ya. Tapi pemerintah memberikan bahwa di tanggal close date itu seharusnya 4 hari tidak dapat makan, tapi pemerintah memberikan dua hari dapat konsumsi, jadi 2 hari yang tidak dapat konsumsi ketika close date di awal sebelum ke wukuf di Arafah. Nah, setelah dari Mina itu tidak ada close date, tapi di situ masih ada pergerakan jamaah dari Mina ke Mekah. Ya, masih ada pergerakan, dan di situ lalu lintas masih belum lancar teman-teman. Jadi teman-teman hati-hati di tanggal-tanggal ini ya, tanggal 13 Dzulhijjah, tanggal 14 dan tanggal 15 ya. Kemungkinan besar nanti tidak ada jatah konsumsi di tanggal-tanggal ini ya. Jadi teman-teman harus hati-hati ya, hati-hati. Baik, kemudian teman-teman yang gelombang pertama, kloter pertama akan pulang ke Indonesia itu pada tanggal 4 Juli atau tanggal 16 Dzulhijjah. Ya. Nah, sebelum pulang ya teman-teman, ingatkan, sebelum pulang ke Indonesia, teman-teman lakukan tawaf wada, tawaf perpisahan. Ini memang sunnah tapi sangat dianjurkan. Ya, kita berpisah dengan Masjidil Haram, kita berpisah dengan Mekah, kita berpisah dengan Ka'bah ya, teman-teman ya. Teman-teman lakukan itu tawaf wada, tawaf perpisahan. Jadi waktu kami itu gelombang 2 jam 10 diantar ke Madinah. Jadi kami melaksanakan tawaf wada itu ba'da sholat subuh. Ya, setelah sholat subuh kemudian kita tawaf wada perpisahan dengan Masjidil Haram di situ ya. Kemudian jam 10 pagi kita diantar ke Madinah. Tapi untuk teman-teman yang nanti langsung ke Jeddah ya, karena gelombang pertama turunnya kan di Madinah dulu, pulangnya dari Jeddah. Nah, sebelum berangkat ke airport, teman-teman melakukan tawaf wada, tawaf perpisahan. Ya. Kemudian ketika akan kembali ke Indonesia, teman-teman perhatikan koper bagasi, koper besar sekali lagi akan ditimbang sehari sebelum terbang. Jadi kalau teman-teman pulangnya tanggal 16 Dzulhijjah atau tanggal 4 Juli, itu tanggal 3 Juli
koper sudah siap. Nanti ada petugas dari maskapai, ya dari penerbangan. Kalau dari Garuda, dari Saudi, nanti ada petugas dari Saudi Airlines gitu kan. Nanti akan melakukan penimbangan koper. Ya, kalau yang kelebihan nanti disuruh bongkar gitu, teman-teman ya. Jangan sampai kelebihan. Tapi rata-rata kita nggak kelebihan ya. Rata-rata karena maksimum kan 32 kilo ya. Kita rata-rata di bawah 30 kilo, tapi di atas 25 kilo lah rata-rata. Jadi kopernya pada jebol. Ya teman-teman ya. Nah, kebanyakan memang jemaah karena tahu kopernya akan ditimbang, dia kelebihan bagasi, itu dikirim melalui ekspedisi. Ya, ekspedisi. Nanti di Madinah, di depan hotel kami menginap, ya, hotel apa itu yang di depan kami menginap, di situ ada mangkal mobilnya yang ekspedisi, itu yang di Madinah. Kalau yang di Mekah, kebetulan kami ada mutawif ya, yang mukim di Mekah, dia punya kenalan ekspedisi yang biasa mutawif gunakan ya. Dia sering kirim-kirim barang ke Indonesia, jadi melalui mutawif itu dipanggil ke hotel, ditimbang satu-satu tuh itu paketnya ya. Jadi itu perhatikan teman-teman ya. Jadi koper besar itu harus sudah siap sehari sebelum teman-teman pulang dan akan ditimbang. Itu yang pertama. Yang kedua, hati-hati paspor, karena di dalam paspor ada tiket pesawat, ya. Masukkan ke dalam tas paspor dan bawa kemanapun teman-teman pergi, karena ini sebentar lagi mau pulang ya, pulang. Kemudian ketika pulang, menggunakan batik haji nasional, seragamnya ketika pulang. Dan ketika berangkat sama ya, menggunakan batik nasional. Apa gunanya, untuk apa sih Pak? Kenapa kita harus pakai batik nasional? Nah, kalau nyasar bisa kelihatan maksudnya teman-teman ya. Jadi misalkan teman-teman di airport nyasar kemana, oh itu orang Indonesia tuh, pasti pakai batik nasional gitu maksudnya ya. Kemudian ada satu hal teman-teman, bahwa pemerintah Saudi Arabia melarang ya, melarang membawa air zam-zam di dalam tas bagasi dan tas kabin. Melarang ya. Hati-hati teman-teman ya. Ini banyak teman-teman jamaah yang menyelundupkan air zam-zam, dimasukkan di dalam botol, kemudian dilakban, kemudian ditutup apa gitu kan. Pas sampai airport dibongkar tuh kopernya teman-teman. Ya, jadi jangan sampai koper teman-teman dibongkar di sana. Dikeluarkan air zam-zamnya. Ya teman-teman ya. Tapi ada satu cara teman-teman membawa air zam-zam dengan aman, yaitu dengan membeli termos khusus tempat air zam-zam. Ya, nanti saya tunjukkan termosnya ya. Baik, selanjutnya nanti di airport sebelum teman-teman masuk pesawat, teman-teman akan mendapatkan cenderamata berupa mushaf Al-Quran terbitan Madinah. Ya, diberikan oleh pemerintah Saudi Arabia gratis. Ya, satu orang satu, tapi kalau teman-teman mau bawa banyak, belinya kemarin ya yang di Masjid Kuba. Ya, itu yang murah di situ. Ya, baik teman-teman. Baik. Nah, ini teman-teman, ini termosnya. Jadi termos ini banyak dijual di toko-toko souvenir yang di dekat hotel banyak, kemudian di pasar murah juga ada. Banyak ini. Ini rata-rata harganya 25 real, tapi kalau teman-teman bisa tawar 20 real juga bisa dapat gitu ya. Ini kapasitasnya 1,5 liter ya, satu termos ini. Kemudian cara bawanya harus ditenteng. Ya, ditenteng tuh dibawa pakai tangan gitu kan. Jangan dimasukkan ke dalam koper. Nah, kalau dimasukkan ke dalam koper nggak boleh. Kalau ditenteng tuh seolah-olah untuk minum gitu kan, untuk di jalan lah gitu ya. Gitu. Jadi teman-teman jangan membawa air zam-zam dimasukkan ke dalam tas, koper bagasi maupun koper kabin. Ya, jangan masukkan situ. Nanti diurak-urak, dibongkar nanti itunya, kopernya ya. Kalau misalkan bawa 1-2 botol, masukkan di keresek itu kan, di kantong plastik, dibawa untuk minum, itu boleh, itu boleh. Tapi kalau dimasukkan ke koper nggak boleh. Ya, perhatikan teman-teman ya. Ya, jadi kalau teman-teman mau bawa air zam-zam, saya maunya yang asli katanya, ngambil sendiri di Masjidil Haram, pakainya botol ini
ya. Jadi teman-teman bawa botol kecil, ngambil ke Masjidil Haram, terus dikumpulin sedikit-sedikit gitu kan. Jadi bisa penuh, nanti bisa dibawa pulang. Baik teman-teman, selanjutnya. Nah ini teman-teman, ketika teman-teman sudah naik pesawat, kemudian turun, ya setelah udah turun, nanti teman-teman akan ditunggu, akan dijemput masuk ke debarkasi dulu, ya. Kalau berangkat namanya embarkasi, kalau datang namanya debarkasi di asrama haji. Jadi masuk ke situ dulu, nanti kemudian ada pemantauan kesehatan, teman-teman ya. Kemarin waktu kami karena masih zamannya COVID, itu masih ada tes COVID. Ya alhamdulillah, kloter kami, kloter 38 JKF semuanya negatif. Ya, ada beberapa kloter yang kalau tidak salah dari Jawa Timur itu positif COVID. Ada 7 atau 8 orang gitu ya, teman-teman. Nah, nanti mudah-mudahan teman-teman yang berangkat tahun ini sehat semua gitu ya. Amin. Kemudian di asrama haji di debarkasi akan diberikan pengetahuan tentang kesehatan pasca haji. Ya, karena perbedaan cuaca antara Arab Saudi dengan Indonesia itu kan sangat drastis ya. Itu nanti ada nasihat tentang kesehatan haji. Kemudian teman-teman akan mendapatkan kartu kewaspadaan kesehatan jamaah haji atau K3JH. Masing-masing orang akan dapat itu kartu. Ya, kalau belum dapat minta ya. Nanti dari tim kesehatan haji di embarkasi semua akan dapat ya K3JH, kartu kewaspadaan kesehatan jamaah haji. Ya, itu. Kemudian di debarkasi juga teman-teman akan menerima air zam-zam 1 botol. Isinya 5 liter. Ya, per orang cuma 1 botol jatahnya ya. Setelah selesai nanti di debarkasi, teman-teman kembali ke kabupaten kota masing-masing, tapi koper besarnya, koper bagasinya, itu tidak ada di debarkasi. Dia langsung jalan duluan ke kabupaten kota masing-masing. Nanti teman-teman ketemu sama koper besar di kabupaten kota masing-masing. Ya, di sana di mana ketemunya biasa ada yang di asrama haji kabupaten kota, atau kalau kami kemarin di Kodim ya, di Kodim di situ ngambilnya karena dikumpulkan di situ ya supaya aman gitu ya. Setelah dari situ ya teman-teman sudah ketemu koper besar, nanti dibawa kembali ke rumah masing-masing ya. Kemudian ini ada amalan sunnah sebelum teman-teman masuk ke rumah masing-masing. Sunnahnya sholat 2 rakaat ketika tiba dari safar di masjid dekat rumah. Itu sunnah ya, sunnah ya, sunnah karena Rasulullah biasa melakukan ketika beliau pulang dari safar, beliau sholat safar 2 rakaat ya teman-teman ya. Jadi teman-teman nanti akan mendapatkan air zam-zam 1 botol, kemudian kartu kewaspadaan kesehatan jemaah haji atau K3JH. Ya, baik. Selanjutnya. Nah, ini adalah K3JH, kartu kewaspadaan kesehatan jemaah haji. Maksudnya apa? Maksudnya untuk mengontrol ya. Apakah ini teman-teman kan sudah dari tanah suci berkumpul dengan jamaah dari seluruh dunia, ya berkumpul di situ. Kemungkinan di situ tertular sangat besar, karena bermacam bangsa ada di situ ya teman-teman. Jadi di sini yang dipantau adalah meningitis, kemudian COVID, ya MERS-CoV dan Ebola, ya 3 virus ini yang dipantau oleh Kementerian Kesehatan. Nanti teman-teman dipantau oleh puskesmas setempat gitu ya. Kalau ada gejala laporkan saja teman-teman supaya teman-teman bisa dievakuasi, tidak menular kemana-mana gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau insya Allah sih kalau semuanya sehat, kartu ini tidak bermanfaat gitu kalau semuanya sehat gitu ya. Kalau ada yang kurang sehat ya teman-teman lapor ke puskesmas, nanti langsung ditangani ya supaya tidak menyebar kemana-mana.
Oke ya. Jadi kartu ini jangan sampai hilang teman-teman ya. Disimpan baik-baik. Kemudian nanti teman-teman lapor ke puskesmas setempat dan puskesmas akan melakukan pemantauan selama 40 hari sejak kedatangan. Ya, 40 hari. Masa inkubasinya 40 hari. Ya. Jadi jangan sampai hilang teman-teman ya. Kalau hilang nanti dicari itu. Baik ya. Baik, selanjutnya. Nah, ini teman-teman, ini adalah air zam-zam yang teman-teman dapat ya. Ini satu botol, isinya 5 liter. Ya, 5 liter. Yang kardusnya sih nggak ada. Jadi botol dan dibungkus plastik ya. Jadi kalau teman-teman mau beli ya di toko oleh-oleh di Indonesia, beli air zam-zam, cari yang seperti ini teman-teman. Ya, yang labelnya seperti ini. Ya, kalau labelnya tidak seperti ini, ya, itu bisa dipastikan itu palsu. Ya, hati-hati teman-teman ya. Hati-hati teman-teman, banyak air zam-zam yang palsu. Ya, banyak yang palsu. Yang palsu biasanya jual murah-murah. Kalau air zam-zam ini, saya dulu beli tahun 2020 tuh 350.000. Tahun 2022 harganya sekitar 400.000. Dan isi 5 liter ya, satu botol ini isi 5 liter, rata-rata harganya sekitar 400.000 ya. Jadi teman-teman belinya yang kayak gini ya, yang ada peraknya seperti itu, yang dibungkus plastik, itu plastiknya tebal teman-teman ya. Walaupun misalkan botolnya bocor, air zam-zamnya nggak kemana-mana karena plastiknya tebal dan rapat ya. Jadi jangan beli yang kadang dulu ada yang ada di jerigen segala macam yang teman-teman mungkin dengar kasus ya pemalsuan air zam-zam itu terbongkar gitu kan. Jadi yang diminum sama yang beli-beli itu air apa itu ya nggak tahu juga. Jadi teman-teman beli yang seperti ini. Oke ya. Baik, selanjutnya. Nah ini selanjutnya teman-teman. Tadi yang gelombang pertama, kloter pertama sudah sampai di Indonesia, sudah pulang masing-masing ke rumah. Tapi yang gelombang kedua, karena dia datangnya di Jeddah, dia belum ke Madinah. Oleh karenanya, ketika selesai pelaksanaan haji, ya setelah dari Mina kembali ke hotel, tawaf ifadah, kemudian jamaah gelombang 2 diantar ke Madinah. Ya, nanti di Madinah selama 9 hari sama dengan kemarin gelombang pertama ya. Ini gelombang kedua. Dan ke Madinahnya pun menggunakan bis, sama ya, sama persis. Nah, untuk yang gelombang 2 ini tawaf wadanya ketika akan berangkat ke Madinah. Ya, ketika kloter kami akan ke Madinah itu sekitar jam 10 kemarin, kami melaksanakan tawaf wada itu ba'da sholat subuh. Ya, kemudian setelah sholat subuh, tawaf wada, kemudian langsung pulang ke hotel, sarapan, langsung berangkat ke Madinah. Ya, teman-teman jangan lupakan untuk tawaf wada, tawaf perpisahan. Ya, kemudian ini yang khusus teman-teman ya, kebetulan kloter kami itu mendapati tanggal 1 Muharram. Ya, ada apa Pak di tanggal 1 Muharram? Nah, mulai tahun 2022 kemarin, penggantian kiswah Ka'bah itu tanggal 1 Muharram. Ya, biasanya itu di bulan haji. Ya, sebelum wukuf itu diganti kiswahnya. Tapi mulai tahun 2022 kemarin, itu penggantian kiswah itu tanggal 1 Muharram. Ya, jadi kami sempat melihat penggantian kiswah ya. Itu mulainya ba'da Isya. Nah, setelah sholat Isya sampai dengan subuhnya itu masih berlangsung itu. Jadi semalaman petugasnya itu mengganti kiswah ya, menurunkan yang lama, mengganti yang baru, kemudian dijahit. Luar biasa sekali ya, luar biasa dan indah sekali teman-teman sekalian ya. Tapi kami tidak mendapati, tidak bisa mencium Hajar Aswad dan tidak bisa memegang Ka'bah karena waktu kami di sana masih Ka'bahnya masih dikurung, masih dikurung yang nggak boleh dekat-dekat ya. Nah, ketika penggantian kiswah itu besoknya sudah dibuka kurungnya.
Waduh, kita nggak dapat apa? Nggak bisa pegang Ka'bah ya. Tapi ya sudahlah, rezekinya masing-masing teman-teman ya. Alhamdulillah itu juga sudah bisa berangkat, sudah semuanya sehat dan lancar. Alhamdulillah ya. Itu teman-teman ya. Jadi eh, teman-teman yang gelombang dua karena dia akhir ya, dia bisa mendapati apa pergantian kiswah Ka'bah itu tanggal 1 Muharram. Kemudian eh, setelah dari Madinah ya, itu mulai gelombang dua mulai diantar pulang ke Indonesia ya. Jadi yang gelombang dua masuknya atau ke tanah sucinya melalui Jeddah, kemudian pulangnya melalui Madinah ya, seperti itu teman-teman. Nah, kemudian tanggal terakhir kedatangan jemaah haji di Indonesia itu tanggal 3 Agustus atau tanggal 16 Muharram. Ini yang jadwal terakhir kedatangan. Ya, seperti biasa masuk embarkasi dulu, masuk debarkasi, kemudian di situ ada apa diterima oleh panitia haji di debarkasi, kemudian ada kesehatan, memberikan K3JH, memberikan air zam-zam, kemudian kembali ke kota kabupaten, kemudian kembali ke rumah masing-masing. Ya teman-teman ya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi bedanya gelombang 1 dan gelombang 2, kalau gelombang 1 ke Madinah dulu, ya kemudian ke Mekah, pulangnya dari Jeddah. Kalau gelombang 2 langsung ke Mekah via Jeddah. Nanti ke Madinah, pulangnya dari Madinah. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi sama, total harinya sama, teman-teman. Total harinya sama, hanya beda tanggal saja. Ya, jadi teman-teman bisa atur sendiri ya, berangkat tanggal berapa, kemudian pas wukuf tanggal berapa, berarti setelah dari Mina kembali ke Mekah berapa hari lagi gitu kan, bisa diukur, bisa dihitung, harinya bisa dihitung. Nah, teman-teman. Baik, selanjutnya. Baik, itu teman-teman ya. Itu adalah rencana perjalanan haji tahun 1444 Hijriah, 2023 Masehi, yang insya Allah tahun ini teman-teman yang berangkat ya, selamat kepada teman-teman yang berangkat ke Tanah Suci. Tetap jaga kesehatan ya, jaga kondisi teman-teman sekalian, karena kondisi sekarang adalah kotanya sudah mulai full. Kalau kami kemarin masih agak longgar gitu ya, sekarang udah mulai full. Oleh karenanya teman-teman harus sehat ya. Ikhtiar kita untuk sehat salah satunya berolahraga dan jangan lupa berdoa. Ya, itu saja teman-teman. Ke depan saya akan menceritakan apa jejak-jejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah dan di Madinah. Ya, kemarin belum sempat saya ceritakan. Ada yang sudah saya ceritakan di awal, adalah yang di sekitar Masjidil Haram dan Mekah. Tapi nanti yang di Taif, di Jeddah, dan di Madinah belum diceritakan. Insya Allah nanti ke depan saya akan ceritakan jejak-jejak Rasulullah di sana, supaya teman-teman ada gambaran ya, kira-kira nanti mengisi waktu luang selama di Mekah mau kemana saja gitu ya. Baik, sementara itu dulu dari saya. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.